Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tentunya baik kan? Nah, perkenalkan, nama saya Yulia Ainitias. Kalian bisa memanggil saya Ibu Yulia. Dan hari ini kita akan belajar tentang kritik karya seni rupa. Untuk teman-teman yang sekarang sedang belajar di rumah, Ibu berpesan untuk tetap di rumah saja, rajin cuci tangan, dan jaga kesehatan selalu ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai. Nah, gimana anak-anak? Sudah siap untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini? Simak terus video ini ya. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran kritik karya seni rupa hari ini, kita akan pelajari tentang simbol dalam karya seni rupa, jenis karya seni rupa, fungsi karya seni rupa, nilai estetis dalam karya seni rupa, dan juga tokoh dalam karya seni rupa. Nah, pada kelas 10 dan kelas 11 lalu, kita telah mempraktekkan apresiasi dan kritik karya seni rupa. Nah, apresiasi dan kritik karya seni rupa ini sebenarnya sering sekali kita lakukan pada kegiatan kita sehari-hari. Misalkan saja, ketika kita menilai sebuah lukisan, menurut kita itu bagus atau jelek, atau kita menyukai lukisan itu atau tidak, itu sudah termasuk dalam kegiatan apresiasi dan kritik karya seni rupa. Nah, kegiatan apresiasi dan kritik karya seni rupa ini tidak hanya bermanfaat pada pembelajaran seni budaya saja, tapi juga bermanfaat pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum Ibu menyampaikan atau menjelaskan tentang simbol, fungsi, jenis, nilai estetis, dan tokoh dalam karya seni rupa, Ibu ingin menampilkan beberapa gambar karya seni baik 2 dimensi atau 3 dimensi. Bisa kalian lihat di samping. Nah, ketika kalian melihat beberapa contoh gambar yang Ibu tampilkan tadi, kira-kira aspek apa saja yang dapat kalian lihat? Dapatkah kalian menentukan simbol, jenis, fungsi, dan nilai estetis dalam karya seni tadi? Ataupun tokoh yang membuat karya seni tadi? Dan apakah tokoh-tokoh tersebut berskala nasional atau internasional? Nah, jika kalian ingin tahu jawabannya, simak terus video berikut ya. Nah, untuk yang pertama adalah simbol. Simbol merupakan makna yang dikandung dalam karya seni rupa, baik pada wujud objeknya maupun pada unsur-unsur rupanya. Nah, contohnya ada pada gambar di samping, yaitu logo ASEAN, di mana terdapat warna merah, biru, kuning, dan putih. Nah, pada logo ASEAN ini, warna merah melambangkan sebuah keberanian dan dinamika, sedangkan warna biru melambangkan perdamaian dan kemantapan, sedangkan warna kuning melambangkan kemakmuran, dan warna putih melambangkan kesucian. Contoh yang lain seperti pada gambar di samping juga, yaitu gambar kuda, patung objek kuda sebagai simbol ketangkasan, dan juga patung objek katak sebagai simbol pemanggil hujan. Nah, yang kedua ada jenis dalam karya seni rupa. Nah, jenis dalam karya seni rupa ini dikelompokkan berdasarkan teknik pembuatan atau perwujudannya, lalu bahan medium, objek, tema, isi, dan juga gaya pengungkapan serta lain sebagainya. Untuk contohnya ada pada gambar di samping. Gambar di samping adalah sebuah karya seni rupa yang dikelompokkan berdasarkan jenis, yaitu tekniknya, yaitu teknik pointillis. Selanjutnya adalah fungsi. Fungsi secara umum adalah untuk menyampaikan nilai-nilai budaya dan ekspresi si seniman. Nah, sebagai sarana ritual keagamaan dan juga sebagai media atau alat untuk mengenang suatu peristiwa tertentu. Nah, tentunya untuk memuaskan batin seniman penciptanya atau memberikan kepuasan sendiri. Nah, berdasarkan fungsinya, seni rupa dibagi menjadi 2 jenis, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan.
Yang masih ingat, seni rupa murni adalah suatu cabang seni yang menghasilkan karya dengan fungsinya sekedar untuk dinikmati keindahannya saja. Jadi dalam proses pembuatannya, seni rupa murni tidak memperdulikan nilai-nilai praktis dari karya yang dihasilkannya, melainkan lebih fokus pada nilai estetisnya saja. Nah, contoh karya seni rupa murni misalkan seperti lukisan, kaligrafi, seni grafis, seni fotografi, patung, relief, topeng, dan lain sebagainya. Sedangkan seni rupa terapan merupakan karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi yang memiliki fungsi tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Dan contohnya ada rumah adat, senjata tradisional, transportasi tradisional, seni kriya seperti pahat, tekstil, anyam, dan keramik. Nah, selanjutnya adalah nilai estetis. Nilai estetis secara umum dapat dimaknai sebagai nilai keindahan dari sebuah karya seni rupa. Nah, nilai estetis atau nilai keindahan ini dilihat berdasarkan unsur-unsur rupa yang terdapat pada sebuah karya seni rupa dan prinsip-prinsip penataannya. Nah, ingatkah kalian pada unsur-unsur sebuah karya seni rupa seperti warna, bangun, bidang, tekstur, garis, dan lain sebagainya? Nah, coba kalian buka lagi buku seni budaya pada kelas 10 dan kelas 11 ya. Dan yang terakhir adalah tokoh dalam karya seni rupa. Nah, karya seni rupa dibuat atau diciptakan oleh seorang seniman atau perupa kan tentunya. Nah, dalam dunia seni rupa, seorang seniman atau perupa dianggap sebagai tokoh terutama karena kepeloporannya, karena keunikan bentuk dan gagasan dalam karyanya yang dikenal luas menginspirasi perupa yang lainnya. Nah, tokoh seni rupa umumnya dijumpai pada penciptaan karya-karya seni rupa murni seperti karya seni lukis, seni patung, dan lain sebagainya, atau pada penciptaan karya seni rupa modern, di mana sebuah karya selalu disertai dengan inisial pembuat atau penciptanya. Nah, untuk tokoh-tokoh dalam karya seni rupa contohnya ada di samping ada Salvador Dali. Beliau adalah bapak surrealis. Dia sangat terkenal dengan gaya lukisan surrealisnya. Dan di samping ada Avandi. Beliau adalah salah satu maestro seni rupa di Indonesia. Nah, untuk contoh-contoh atau tokoh-tokoh lainnya bisa kalian lihat di internet ya, sangat banyak sekali, silakan dilihat. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk pembelajaran kita pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang menulis kritik karya seni rupa, karena tadi kan kita sudah belajar mengenai simbol, jenis, fungsi, nilai estetis, dan juga tokoh-tokoh dalam karya seni rupa. Nah, untuk pertemuan depan kita akan belajar untuk menulis kritik karya seni rupa. Dan ibu punya hadiah untuk kalian agar kalian lebih memahami tentang kritik karya seni rupa. Silakan kalian cari sebanyak-banyaknya karya-karya seni rupa, bisa 2 dimensi ataupun 3 dimensi, dan identifikasi simbol, jenis, fungsi, nilai estetis, dan juga tokoh karya seninya. Nah, jangan lupa ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang kritik karya seni rupa dari karya-karya yang telah kalian cari tadi. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini, pembelajaran kita